Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah telah hadirkan kita di masjid ini. Bermohon untuk kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya kehadiran kita benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan bermohon untuk kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian kita surah Al-Imran ayat 14. Sebelumnya sudah kita sampaikan ayat 13. Jadi kami insyaAllah berupaya untuk kajian-kajian subuh ini kita kaji Al-Quran Bapak Ibu. Dan nampaknya setiap hari itu di Senin, Kamis, Sabtu, Kamis, Jumat, Minggu, itu yang teori kami di sini. Kalau satu pertemuan satu ayat, satu minggu 4 ayat, ya Nabi ayat. Tidak katakan khatam pada tahun baru kan khatam Bapak Ibu. Ya khatamnya nanti di surga ya nanti Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu, Al-Imran ayat 13 Allah gambarkan ada dua golongan, golongan orang beriman dan golongan munafik yang berperang Bapak Ibu. Itu Allah gambarkan dan sampaikan kemarin. Sekarang ini di ayat 14 ini juga perang Bapak Ibu. Tapi berperang dengan keindahan dunia. Ini hubungannya ayat itu berhubungan nih Bapak Ibu. Zayyana linnasi hubbu shahawati minan nisa. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya. Minan nisa berupa perempuan. Itu kebalikannya laki-laki lebih perempuan. Wal banin dan anak-anak semua pasti ini. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi, dan harta benda yang bertumpuk, tidak hanya harta benda, banyak, mau lagi. Ini tadinya, sebenarnya tadinya, terlihat namun, semiliar oke, terlihat naik baru. Itu manusia Masya Allah. Wal biddati wal khayli, dan perak, wal khayli dan kuda, dan sekarang wal khayli dan wal musawah, kuda pilihan untuk pilihan terbaru. Dibeli untuk ini, tahun ini kredit 2 tahun lunas kredit itu dibolot ke baru. Lunas kredit itu dijual jadi duit untuk baru. Itu manusia. Zalika mata'ul hayatid dunya, itu kan kesenangan hidup di dunia. Dan Allah benci, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali. Dan di ayat 15-nya Bapak Ibu, katakanlah Nabi Muhammad SAW, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, hawa nafsu dan godaan dunia. Jadi ayat ini mengingatkan manusia bahwa banyak hal di dunia ini yang tampak indah dan menggiurkan.
tampak indah dan menggiurkan, seperti harta, keluarga, dan kekayaan. Namun semua itu adalah ujian Bapak Ibu yang tidak abadi. Dengan menyadari ini Bapak Ibu, ya kan dijadikan indah itu harta dari keluarga, anak itu Bapak Ibu, dijadikan indah. Berarti harta anak itu tidak membawa kita bahagia Bapak Ibu. Ya, penting Bapak Ibu. Ayatnya apa bisa kita ambil gibar? Itu dijadikan indah sebelum suami waktu awal beradik dia dengan suami nanti lama itu bahagia, indah. Nanti orang punya anak, nanti anak orang mula-mula indah, itu jadikan indah Bapak Ibu. Ada waktu nanti akan hujan, waktu indah Bapak Ibu, itu jadikan indah, tampak indah dan menggiurkan. Karena sebenarnya yang di sisi Allah yang lebih baik, di sisi Allah itu apa? Aturan Allah. Oleh kebahagiaan yang sebenarnya yang hakiki itu adalah apabila kita dekat dengan Allah. Maka sebenarnya kebahagiaan kita bukan makhluk Bapak Ibu, bukan suami, bukan anak, bukan orang tua. Sumber kebahagiaan kita adalah ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya anak, Bapak Ibu, kita ikut aturan Allah, kita bahagia. Kita punya anak, Bapak Ibu, kita ikut aturan Allah, kita bahagia. Itu penting sekali ayat ini. Kemudian yang kedua, kecintaan pada dunia. Allah menciptakan kecenderungan manusia untuk mencintai hal-hal dunia sebagai ujian kehidupan Bapak Ibu. Ini jadi indah di Allah. Ketika Bapak Ibu kan lagi berniaga, aturan transaksi banyak, azam bergema ketika itu. Kalau apa akhirnya ketika itu Bapak Ibu, maka itu ujian di situ. Apakah kita mengutamakan panggilan hayya shalah atau panggilan lain? Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil, peringatan akan kesenangan sementara. Kesenangan dunia bersifat sementara. Betul-betul sementara Bapak Ibu. Ya, kami kemarin 2 hari ini diizinkan Allah pergi ke kuburan, mengantarkan keluarga Diki meninggal, diantarkan ke kuburan. Kemarin keluarga Diki juga meninggal, diantarkan ke kuburan. Malam di Bukit Tinggi dapat pelajaran berharga dari Ustaz Bukit Tinggi itu yang menyatakan rumah sekarang kita lagi berada di kuburan ini, pakai rumah kita di rumah. Rumah yang kita tinggalkan sekarang kita akan menuju kuburan itu rumah sementara, rumah singgah. Dan kuburan ini yang 1 meter kali 2 meter ini rumah sementara. Dan rumah selamanya kuburan itu karena akan dibangkitkan. Rumah kita sesungguhnya surga atau neraka. Akhirnya juga Bapak Ibu. Maka ini ayat ini peringatan akan kesenangan sementara. Boleh kita punya harta, tapi jangan mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Boleh kita punya harta, ingat harta itu adalah hak orang lain di situ. Minimal 2% adalah hak orang lain di situ. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil, tujuan akhir yang baik. Ayat ini mengingatkan bahwa tujuan akhir yang baik adalah kembali kepada Allah, di mana kebahagiaan sejati dan abadi ada di surga. Ingat ya Bapak Ibu ya, mulai sekarang yang pernah di sini, ya sumber kebahagiaan kita bukan harta, bukan anak, bukan menantu, bukan cucu Bapak Ibu. Mulai kita sayangi cucu, kita besarkan cucu, tapi bukan cucu sumber kebahagiaan. Pokoknya boleh dia anak pulang dia anak keluarga itu syukur, hanya boleh dia anak misalnya. Ada keterangan cucu itu dia anaknya karena nama Ibu. Nah, dia tu awal itu lagi mati, kalau dengan ibu hati Bapak Ibu. Adalah cucu itu, tapi tetap kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Batam itu belakang sama. Kalau Agus Makam kurang bagus kan, Batam belakang taman Makam Pahlawan. Buya mak. Agus Batam. Itu Batam. Buya berarti. Agus Batam.